SMP YBL Natar, the school for your education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar nih calon orang-orang hebat, calon orang-orang sukses, dan yang pasti calon siswa atau calon peserta didik baru SMP YBL Natar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, perkenalkan nama Bapak Agung Sedayu. Di sini Bapak mengajar di bidang studi pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan sebuah materi tentang perkenalan ekstra kurikuler. Ya, walaupun MPLS pada tahun ini kita laksanakan secara virtual atau secara online, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, ya, tidak menurutkan motivasi kita untuk terus belajar. Dan sebelum Bapak mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan rizki yang baik, kemudian amalan-amalan kita atau aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di rumah yang muslim bisa mengaminkan, dan yang mungkin ada yang non muslim bisa berdoa menurut agama kalian masing-masing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke, baik anak-anak sekalian, calon peserta didik baru SMP YBL Natar tahun pelajaran 2020-2021. Setelah kita tadi berdoa, ya, alangkah baiknya sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air Indonesia, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, semua bisa berdiri anak ya. Silakan bisa berdiri dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan ekstra kurikuler.
Apa itu ekstrakurikuler? Yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Nah, ini adalah definisi ataupun pengertian dari ekstrakurikuler. Kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler ini sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing di luar aktivitas intrakurikuler seperti mengerjakan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Kemudian fungsi ekstrakurikuler terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu bersifat pengembangan. Apa itu bersifat pengembangan? Yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Jadi bagi kalian yang ingin mengembangkan bakat kalian, baik itu olahraga, kesenian, dan sebagainya, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler sesuai bidang tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi yang bersifat sosial. Nah, di sini ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Ya, contohnya di sini kalian mungkin di masyarakat mengisi sebuah acara pengajian misalnya dengan tilawah Quran. Nah, kalian di sekolah sudah mengikuti ekskul seni baca Quran misalnya. Nah, itu adalah dampak fungsi sosial dari ekstrakurikuler itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Yaitu ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Nah, disinilah pentingnya mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jangan sampai ekskul membuat kalian turun semangat belajarnya. Namun harapannya adalah ekskul bisa mengurangi rasa jenuh kalian selama belajar di sekolah dan mampu memberikan semangat baru bagi kalian untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Jadi lakukan ekstrakurikuler dengan hati gembira, bahagia agar kita bisa menjalaninya dengan baik. Kemudian fungsi yang keempat adalah bersifat sebagai persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Nah, jika kalian ingin menjadi seorang atlet profesional, misalnya karate, taekwondo, wushu, atau bahkan kalian ingin menjadi, di antara kalian ada yang ingin menjadi kori internasional atau profesional, kalian bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan kalian dengan mengikuti ekskul sesuai dengan bidang yang kalian inginkan di SMP YBL Natar bersama pelatih yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian ekstrakurikuler memiliki beberapa tujuan. Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat.
Kemudian yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokrasi, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri. Kemudian ekstrakurikuler terdiri dari beberapa jenis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum berdasarkan pilihannya, terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya nak ya, bahwa terdapat ekskul wajib yang harus diikuti oleh peserta didik. Contohnya apa? Ya, pramuka. Kepramukaan merupakan ekskul wajib yang harus diikuti oleh kalian sebagai peserta didik di sekolah. Kecuali bagi kalian yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya, seperti mungkin di antara kalian ada riwayat penyakit yang jika terlalu lelah beraktivitas akan kambuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan, merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Alhamdulillah di SMP YBL banyak ekskul pilihan yang dapat kalian ikuti. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan ekskul yang ada di SMP YBL Natar. Selamat menyaksikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut. I've had my shadows and kicks in my bed, but I come through. And I need to go on. We are the champions, my friend.
ekstrakurikuler yang sudah Bapak berikan. Di situ ada definisinya, kemudian ada fungsi-fungsinya, ada tujuannya, kemudian ada jenis-jenisnya juga. Dan di akhir ada berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di SMP GBL Natar. Kira-kira kalian pilih yang mana? Yang sesuaikan dengan bakat dan minat kalian ya, Nak ya. Semoga dengan bersekolah di SMP GBL Natar ini, kalian kelak akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Student.